Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ukias Barada dalam program untuk perubahan Indonesia. Pemirsa Ukiso, saat ini saya berada di IKN bersama dengan Rektor Universitas Balikpapan, Dr. Isradi Zainal. Gelarnya terlalu panjang, jadi doktornya aja kita sebut ya. Pak Rektor, Ya. kita berkunjung ke IKN hari ini dan melihat progres pembangunan, dan sepertinya memang ada yang misinformasi di luar bahwa IKN itu mangkrak dan tidak akan berlanjut. Dan kita lihat ternyata hari ini Pak Rektor melihat, saya tahu Pak Rektor sejak awal ikut terlibat dalam proses IKN dan sampai sekarang selalu datang ke sini. 80% pembangunan di pemerintahannya, di pusatnya. Menurut Pak Rektor, apa pesan penting yang akan terjadi jika IKN ini betul-betul menjadi sebuah ibu kota Nusantara? Ya, jadi kan kalau mengenai bagaimana menjadi ibu kota Nusantara, ini kan dasarnya undang-undang. Ya. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 ya, Nomor 3 tahun 1922 sudah menyatakan IKN adalah ibu kota Nusantara. Tinggal nunggu keputusan presiden, kan artinya itu bukan lagi bilang apakah akan jadi atau tidak, itu insya Allah akan jadi. Nah, yang kedua yang perlu saya sampaikan terkait IKN ini, bahwa IKN ini hingga hari ini jalan terus, bukan saja dengan dana APBN, tapi juga dengan dana investasi swasta. Dan itu kalau kita pakai misalnya target pembangunan, hingga hari ini semuanya target pembangunan sesuai dengan kenyataan, karena kan ada 5 tahapan pembangunan. Ya. Tahapan yang kita sampai hari ini, tahapan 2022-2024 itu sudah mencapai hasil. Ini kita sekarang masuk di tahapan kedua, 2025-2029, dan saya meyakini itu dia akan berhasil. Nah, manfaatnya ini IKN kan sangat banyak. Pertama, dengan adanya IKN ini kan kita tahu Jawa dan Sumatera itu kalau digabungkan penduduknya kan 80%. Ya. Kalimantan itu cuma 6%. Ya kan? Bagaimana bisa membangun kalau penduduknya kurang? Makanya dibuat strategi ibu kota Nusantara supaya pemerataan penduduk itu bisa terlaksana. Begitu juga pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi kan hampir Jakarta sentris. Jawa sentris. Terus yang ketiga, kita harus memperbaiki Jakarta. Kita kan mengimpikan Jakarta suatu saat sama dengan Singapura atau Tokyo, itu tidak terlalu padat ya kan. Nah, itu untuk memperbaiki Jakarta sehingga sebagian ke sini. Ya, jadi sangat banyak, dan orang yang menyatakan ini mangkrak, saya pastikan beberapa hal. Yang pertama, tidak pernah ke IKN. Ya. Yang kedua, tidak melihat dokumen terkait IKN. Yang ketiga, ya memang ada negatif thinking sedikit terhadap IKN. Ya. Padahal kan IKN ini kalau dilihat dari anggaran pembangunannya yang sampai 2045 yang sekitar 446 triliun kan tidak seberapa dibanding penghasilan Kalimantan Timur selama Indonesia merdeka kalau dirata-ratakan 500 triliun per tahun. Oh. Ya kan? Jadi itu aja. Dan ini di IKN ini isinya Nusantara. Ini juga betul-betul simbol keberagaman dan kesetaraan dan kewakilan wilayah. Iya Indonesia. kan, di sini coba bayangkan ya, Kalimantan Timur itu kalau misalnya penduduknya kan 40% Jawa, Ya. 30% Sulawesi, sisanya gabung-gabung semua. Nah, itu Nusantara, ya kan? Apalagi IKN itu begitu juga Jawa. Nah, tapi salah satu yang menyebabkan Kaltim itu diterima sebagai IKN itu salah satunya heterogeneitas, dan ini kurang ada friksi antara satu golongan dengan golongan. Iya. Itu sangat terbuka. Terus IKN ini kan selama ini tantangan sejak zaman Pak Harto kan pemerataan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kunci pemerataan ini IKN, karena dengan IKN kan penduduk akan merata, bergeser ke sini. Yang sekarang saja dengan adanya IKN, tadi saya sudah ceritakan, ada direct flight Brunei dengan Kalimantan Timur, kemudian sekarang kapal laut ke Sulawesi Tengah, terus ke Sulawesi Barat, dan macam-macam lah. Ya, yang penting itu akan men-trigger pembangunan Indonesia dalam arti ya. Kan kita membangun ini sekarang, Jawa sudah terbangun secara penuh, ya harus timur Indonesia. Jadi kita Indonesia. Indonesia. Jadi pemirsa Ukiso, apa yang disampaikan Pak Rektor ini menjawab sejumlah sentimen negatif terhadap IKN. Jadi lebih banyak bau politisnya ya Pak Rektor ya. Iya, karena kan ketimbang ini.
Sebenarnya kalau dilihat dari faktanya ya seperti Kita yang kan sederhana saja. Kita anggaplah misalnya orang-orang punya komentar. Kira-kira komentar orang apa saja, nanti saya biar counter, ya kan? Iya. Kan misalnya ada orang bilang IKN itu merusak hutan. Iya. Itu tidak benar. IKN itu memperbaiki hutan. Makanya tadi waktu kita di depan situ diupayakan akan menjadi 75%. Jadi sekarang misalnya anggaplah sekitar 50% itu hutan IKN, itu akan dijadikan 75. Dari banyak tambang-tambang liar akan dihilangkan semua itu. Jadi itu artinya kan memperbaiki hutan dan memperbaiki lingkungan. Terus ini saja IKN, dulu hutan tanaman industri semua. Ini sekarang kan lihat hutan-hutannya sudah banyak. Bahkan bangunannya itu konsepnya green building. Jadi jangan heran nanti kalau di bangunan itu banyak tumbuhan-tumbuhan menjalar turun anunya, karena itu kan konsepnya green building. Jadi orang nanti pemandangannya ya lihat seakan-akan lihat pohon kayak gitu modelnya. Ada yang bilang merusak hitam, tidak benar, ya. Ada yang bilang merusak lingkungan, itu tidak benar. Ada yang bilang menghabiskan uang negara, tidak benar. Ini dampak positifnya ini semakin lama semakin besar. Jadi itu Pak Rektor Uniba memastikan IKN gas terus, gaspol menuju Indonesia, Mas. Hampir pasti. Jadi kenapa saya meyakini itu, karena saya kebetulan dalam banyak hal terlibat. Jadi mulai terlibat saat menjadi tim transisi IKN di 2022 bersama Gubernur Kaltim Isnur dan Rektor Unmul Prof. Mas Jaya. Begitu juga dengan sejumlah deputi Pak Thomas dengan Bu Mirna, saya sama-sama di tim transisi dulu. Terus saya kebetulan hampir tiap minggu di sini konsultasi di sini, dan hampir semua kegiatan IKN mulai dari perencanaan saya ikuti. Nah, terus yang selanjutnya saya dengan kampus-kampus baik di dalam negeri, lembaga penelitian seperti BRIN itu mengkaji IKN setiap saat. Apa yang dikhawatirkan mereka diskusikan di Uniba. Jadi saya kasih contoh. Ketika orang bilang masalah pertahanan di IKN itu susah, oleh dulu Gubernur Lemhanas, kita undang ke kampus dan kita diskusi bahwa IKN itu aman untuk masalah dari segi keamanan. Ketika kita bicara masalah ekonomi, Menteri Erlangga datang ke kampus, kita bicara terkait aspek ekonomi terkait IKN. Ketika bicara lingkungan, kita undang wakil menteri, maka saya ketemu Menteri Kehutanan untuk bicara IKN. Macam-macam lah, hampir semua. Dan kebetulan Satgas IKN ini, Ketua Umum PI waktu itu teman juga dari Pak Dani Sumadilaga, ya kan. Nah ini juga dengan Pak Kepala Otorita IKN sekarang. Itu jauh sebelumnya, mulai dari diskusi kecil belum ada IKN, kita diskusi terkait IKN mulai dari airnya, apanya semua udah kompleks sekali. Jadi di secara nasional, secara internasional juga kami ini adalah kampus yang secara bersama-sama dengan Universitas Brunei Darussalam, kemudian Universitas Sarawak Malaysia, Universitas Sabah Malaysia, dan kampus-kampus di Kaltim untuk bersinergi dengan IKN sebagai paru-paru dunia. Jadi tidak usah khawatir, ada Uniba dan kawan-kawan yang itu. Jadi mari ke IKN, jangan lupa singgah di Universitas Balikpapan. Ya, betul. Bersama Pak Rektornya yang selalu datang ke sini. Iya, karena kalau Queensland University ke Uniba, Amsterdam University ke Uniba, yang lain kenapa kita? Itu kan kata kuncinya. Oke, terima kasih Pak Rektor atas waktunya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Waalaikumsalam. kita akan berbincang lebih intens, lebih dalam dengan Pak Rektor di lain kesempatan. Saya UPS Pradana. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.